Oke guys, balik lagi di podcast Zona 7. Sebelum gue mulai, izinkan gue perkenalan diri. Nama gue Jordan. Kali ini kita bakal podcast tentang dunia-dunia yang anak-anak muda nih sering gandrungi ya, atau menjadi tempat salah satunya yang sering datangi oleh mahasiswa atau anak-anak gaul zaman sekarang. Dan kebetulan kali ini nih gue berkesempatan buat datengin temen gue yang dia ini mahasiswa plus dia menggeluti dunia tersebut. Beri tepuk tangan, please welcome untuk Kak Mora. Ya, Kak Mora silakan perkenalkan diri ke kamera. Halo guys, jadi nama gue Maura Lydia. Gue sebagai mahasiswi salah satu jurusan di Gunadarma, komunikasi, dan gue juga berprofesi sebagai barista. Itu teman-teman, jadi Kak Mora ini merupakan barista ya. Nah, pasti di zaman sekarang kita sebagai anak kuliahan suka banget yang namanya ngopi ya. Walaupun asam lambung naik tetap ngopi. Pilihannya itu. Kalau nggak ngopi ya ngopi. Nah, kali ini gue berkesempatan untuk nanya-nanya ke Kak Mora ya. Mungkin dari awal itu pertanyaan yang basic-basic tuh bisa nggak sih Kak Mora nih ceritain sedikit tentang dirinya dan bagaimana awal mula Kak Mora nih akhirnya tertarik menjadi seorang barista, gimana? Silakan ceritakan. Jadi sebenarnya dari awal lulus SMA tuh gue emang pengennya kerja sambil kuliah guys. Jadi dan yang menurut gue profesi yang make sense buat sekarang gue jalanin sebagai mahasiswi juga ya apalagi sih selain barista, mungkin ada bidang-bidang lain seperti kantor atau banyak pekerjaan lain, tapi gue tertariknya di barista. Iya, prefer di barista berarti Kak Betul. Mora. Pilihannya karena mungkin emang masih deket juga lah Iya. ranahnya. Terus apalagi kan mungkin Kak Mora juga punya kebiasaan atau suka ngopi, Iya, akhirnya betul. daripada gua harus ngeluarin duit buat ngopi terus, kenapa nggak coba sekalian gue buat kopi plus gue dapet duit. Betul. Seperti itu teman-teman. Cerita singkatnya. Nah, menurut Kak Mora nih apa aja sih daya tarik profesi barista ini? Kan zaman sekarang tuh pasti ada namanya standar barista kayak tato kecil-kecil. Nah, menurut Kak Mora nih apa sih daya tariknya? Sebenarnya nggak semua barista itu bertato mungkin, tapi untuk barista skena dia pasti ada tato atau ada piercingan di kuping, di hidung bahkan. Iya, banyak dijumpain sih. Ya, nah kalau menurut gue, kalau barista itu standarnya dengan cara gimana dia bikin kopi, gimana dengan dia belajar kopi. Karena barista itu bukan sekedar lo bisa bikin kopi lo jadi barista, enggak, ternyata setelah gue hampir mau 2 tahun sebagai barista, ternyata kopi itu luas banget. Cukup lama ya. Kak Mora walaupun udah 2 tahun di dunia kopi, tetap ngerasa ini dunia yang masih sedikit lah, ilmunya masih terus butuh berkembang lagi. Seperti itu. Mungkin kalau jawaban dari Kak Mora seperti itu, oke kita next ke pertanyaan selanjutnya tuh ada bagaimana sih perjalanan karir Kak Mora sampai sekarang nih di dunia kopi? Kira-kira mulainya dari mana? Terus sekarang ada di coffee shop mana? Kira-kira boleh diceritain? Boleh banget. Jadi awal gue jadi barista itu di coffee shop atau kedai di deket rumah, benar-benar deket banget, cuman 10 menit sampai. Dan dari situ gue dapet pelajaran baru tentang gimana kita bikin kopi, dengan gimana kita jual kopi, nyampe target kayak gitu. Terus kalau di tempat lama basicnya itu sejenis kopi to go atau kopi tuku. Jadi kayak customer beli, take away, cabut. Oh, oke. Berbeda. Tempat yang cuman menyediakan kopi ya? Iya, bukan tapi tempat buat nongkrong yang prefer lama gitu ya? sebenarnya buat tempat nongkrong bisa juga. Tapi kebanyakan tuh kopi to go aja dia sekedar beli kopi, cabut. Ngerti. Nah, kalau di tempat gue yang sekarang ini jauh lebih prefer karena udah masuknya ke dunia F&B karena tempat gue yang udah tempat yang emang proper banget ya? proper banget. Jadi dia tempat gue kerja sekarang ini namanya Sudobrew. Nanti teman-teman mampir ya, ada di Galaxy. Oh, tuh teman-teman kalau misalnya mau lihat Kak Mora atau mau langsung dibuatin sama Kak Mora kopinya, boleh langsung datang ke Sudobrew yang ada di Galaxy ya. Ditunggu ya.
Tunggu sama Kamoranya. Nah, di tempat gue yang sekarang ini tuh kopinya jauh lebih luas. Ada manual brew, ada espresso, Cold brew mungkin. iya, ada tea brew. Jadi lebih luas. Terus kalau di tempat gue yang sekarang ini gue jauh banyak belajar tentang, bukan tentang kopi aja sebenarnya, tentang hospitality, tentang kuat-kuatan mental di dunia F&B. Karena Lebih luas ya berarti ya. betul, karena di dunia F&B tuh kalau mental lo nggak kuat, lo bakal diinjek-injek. Itu teman-teman pesan dari Kamora, kalau misalnya emang teman-teman punya ketertarikan atau pengen masuk ke dunia F&B ya, pertama tuh harus mental harus kuat ya teman-teman, karena kalau enggak bakal diinjek-injek kalau kata narasumber kita pada kali ini. Lebih kayak dianggap remeh lah. Oh ya pasti sih, apalagi sebagai anak baru kan. Betul. Dan umurnya masih bocil, apalagi pasti orang-orang tuh mikirnya mentalnya mental tempe ini mah, mental kerupuk kena angin lempeng kena air meleleh. Betul. Seperti itu. Dan ya tantangan apa sih Kamora yang agak berat nih buat sekarang, apalagi udah 2 tahun nih kan perjalanan Kamora di dunia barista nih. Tantangannya tuh yang lumayan berat tuh, yang sampai akhirnya Kamora tuh sempat hopeless atau mungkin ngerasa kayaknya gue udah stuck deh, akhirnya gue bingung. Kira-kira ada gak sih? Sebenarnya buat ke situ nggak ada, tapi mungkin semua manusia itu kan pasti wajar dong ngerasa capek. Betul. Nah, capek itu pasti karena kalau gue itu jadi udah tertata nih, misalkan hari Senin gue kuliah, terus gue jadwalnya gue masuk, berarti gue abis kuliah gue langsung kerja. Kalau misalkan gue libur, gue bisa have fun sama teman-teman. Terus kalau misalkan gue libur kuliah, itu pasti gue kerja. Jadi kayak sebenarnya template ya, template banget buat Template kegiatannya. Iya betul. Nah tapi yang bikin capek tuh sebenarnya waktu aja sih menurut gue, karena Mangkas waktu istirahat. betul, tapi gue pilih untuk capek aja daripada gue nggak kerja, karena emang udah pengen aja kuliah sambil kerja. Kayak susah bagi waktunya tuh sebenarnya susah, apalagi sekarang kita semester 4 udah banyak banget tugas yang kayak tag ini, tag itu, bikin ini, bikin itu, Banyak jurnal project-project ini. ya. Betul, kayak gitu sih. Ada Susah. nggak sih Kak tips-tipsnya biar mengurangi rasa capek atau menghilangkan rasa capek, misal kayak hangout sama teman-teman, atau misalnya ya nggak munafik mungkin kita zaman sekarang tuh bucin mungkin, atau sekedar kita healing sendiri, atau mungkin yang suka olahraga tuh mungkin menghabiskan waktunya untuk olahraga supaya menghilangkan rasa letih dan capek itu. Kira-kira dari Kamora nih cara tersendiri seperti apa? Kalau gue, jujur, gue kalau nggak, sebenarnya 2 nih gue, kalau nggak Apa tuh, bucin, ya gue makan yang pengen gue makan, Oh. kayak gitu. Kalau nggak ya paling main sama teman-teman. Oke. Berarti masih basic aja lah ya. Basic-basic aja Mungkin sebenarnya. memang cara buat orang-orang yang menghilangkan rasa capeknya secara nggak langsung ya hanya itu aja. Iya, betul. Terus ada nggak sih pengalaman dan keterampilan sebagai barista nih, apa aja yang Kamora nih ngerasain ketika, apalagi Kamora udah kebetulan ada 2 tempat coffee shop ya, dari yang Kamora jelasin barusan, itu dari yang tempat yang biasa aja sampai ke Sudobro, itu apa aja sih kayak pengalaman atau ilmu-ilmu keterampilan yang Kamora dapet nih, apa aja kira-kira? Jujur untuk gue sendiri, gue pribadi, gue di tempat baru itu ibaratnya dari nol lagi. Karena bener-bener jomplang banget. Yang tadi 180 derajat bahkan, atau lebih mungkin. mungkin ya, Mungkin. tapi dari tempat kopi yang lama tuh gue bener-bener dapet feel temen segala macam, terus kayak gue kenal orang banyak yang baik-baik sama gue. Bahkan gue dapet temen yang jauh lebih tua, tapi dia tuh kayak yang udah sahabat banget sama gue, yang Oke. kayak Berarti mereka bimbing. udah, ya bertemanannya udah nggak berdasarkan umur lagi ya, Betul. mungkin lebih profesional lah intinya. Betul. Kalau yang di tempat sekarang itu lebih, gue dari nol, dan gue alhamdulillahnya gue ketemu orang-orang baik yang walaupun galak, karena kalau dia ibaratnya kalau mereka senior gue nggak galak, gue nggak bakal Jadi Kamora yang jadi sekarang. betul sekali Kak Jordan. Nah, pertanyaan terakhir, ada nggak sih pesan-pesan atau tips yang ingin disampaikan kepada pendengar podcast di Zona 7 nih teman-teman yang udah nonton? Ada nggak sih tips-tips simple yang ya tips sedikit lah yang buat Kamora nih sampai sekarang masih bertahan, atau mungkin Kamora ingin menjalani jenjang yang lebih serius mungkin, atau menjadi
sebagai barista profesional yang bener-bener mungkin bisa bikin menu atau segala macam, ada nggak sih tips-tipsnya Kamora? Untuk tips dari gue, mungkin buat temen-temen yang nonton ini pengen kerja sambil kuliah, saran gue, kalian harus terima resiko capek. Tuh. Yang kedua, kalian harus terima kalau misalkan ada acara keluarga kalian atau teman kalian pada ngumpul tapi kalian nggak bisa ikut tuh, kalian harus terima resiko. Terus sarannya, kalau menurut gue, kalian harus pintar bagi waktu. Terus tadi capek udah ya? Capek udah. Sama kalian harus kuat-kuat ngejalanin hidup deh. Karena badai nggak datang dari itu aja. Betul. Dari keluarga, pacar, temen, ekonomi, itu pasti bakal bikin kita turun banget. Betul sekali. Ya mungkin segitu aja pada episode kita kali ini di Zona 7. Podcast Zona 7. Ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Nggak usah lu pegang sayangku, cintaku, gantengku. Ini, aduh ulang, salah. Jordan, perkenalin nama gue Jordan, ulang. Gue udah mikir pakai otak gue yang ganteng itu.